Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel ini ya. Dan buat kalian yang belum subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis. Dan barangkali besok ada video menarik ya, dan video yang mungkin berguna untuk kalian semua ya. Oke, lanjut. Di depan kita sudah ada STB Advan ya teman-teman, STB A02 ya teman-teman. Dan ini keluhannya ya mati total katanya. Kita cek dulu, kita colok dulu teman-teman. Ya mati total ya. Kalau perangkat elektronika yang punya keluhan mati total, yang jelas yang pertama diagnosanya ke power supply-nya ya teman-teman ya. Power supply-nya ada yang nggak beres di situ. Jadi ya langsung saja kita bongkar teman-teman. Kalau STB ada buat 4 ini ya, yang buat merek Advan ya, atau apa ya, yang lainnya itu yang kecil itu nggak tahu, lupa. Ini kita bongkar dulu teman-teman. Kita belobeng. Dan sepertinya udah pernah dibongkar ya, karena segelnya udah bolong. Kita bongkar teman-teman. Nanti kita cek secara visual ya teman-teman, di bagian power supply-nya ya. Mungkin ada yang kebakar, atau mungkin elko-nya sudah kembung, atau ya yang lain sebagainya lah. Mungkin ada korosi atau apalah. Yang jelas kita cek dulu. Ini susah juga. Nah ini teman-teman. Oke, tutupnya kita lepas, kita singkirin. Kemudian awas, ini kadang elko masih nyimpen ya, mau sehari 2 hari kadang juga masih ada itu teman-teman. Hampir lupa tadi kesenggol ya. Bahaya banget. Ini ada ini enggak ya, resistor ya. Sebentar teman-teman. Ini ada resistor teman-teman, buat ngilangin ini ya, ngilangin sisa voltase yang ada di elko primer ya teman-teman. Obeng nggak ada semua ya, ini aja teman-teman. Biasanya sih juga kadang langsung drop, kadang ada yang enggak ya teman-teman. Oke ya, ini namanya listrik, kita cari aman teman-teman ya. Kita cek dulu, barangkali masih ada sisa di situ. Paling sisa masih berapa, 1 volt 2 volt teman-teman. Oke, 2 volt udah aman. Udah baik. Kita cek secara visual dulu teman-teman, komponen yang mungkin menghitam kaki-kakinya atau korosi atau yang lainnya. Kalau blok power supply itu yang ini teman-teman. Nah ini blok apa namanya ya, power supply primer ya. Nah ini teman-teman, kelihatan ya, elko nya agak kembung teman-teman ya, elko nya kembung ya. Ini elko berapa volt, elko, oh ini
16 volt 470 ya. Ini elko sekunder ya, elko yang difungsikan untuk menfilter tegangan yang keluar dari trafo switching ya teman-teman. Dari dioda ini dioda yang dipasang setelah ini ya, setelah trafo switching ya. Ini kembung teman-teman, ini kembung. Kita cek kakinya dulu hubungannya kemana. Ini yang negatif ya. Iya teman-teman, yang negatif masuk ke sini teman-teman, ke kapasitor keramik ya. Atau kadang ada yang bilang kapasitor Y atau kapasitor Y ya. Ini kapasitor tegangan tinggi ya, karena ada di tegangan primer teman-teman ya. Dia langsung dari sini teman-teman, dari elko primer ya. Elko primer ini sekitar 300 volt ya, kalau enggak ya kurang sedikit lah, 290-an lah ya. Jadi dari sini langsung masuk ke sini teman-teman, negatifnya langsung ke sini. Iya negatif ya, oh iya yang negatif, kaki negatif langsung ke sini teman-teman. Nah, karena mungkin sebatas pengetahuan saya, karena elkonya kakinya berhubungan dari ini ya, elko ini berhubungan dengan elko Y atau elko elko tegangan tinggi lah. Nah, ini bisa jadi kembung karena adanya kebocoran dari atau kerusakan dari kapasitor keramik ini teman-teman ya, karena ini fungsinya buat menfilter tegangan yang dari sini juga ya, sini teman-teman. Nah, ini ketika ada arus bocor, mungkin ya arus bocor karena memang udah jelek ya kapasitor keramiknya, dia jadi kembung teman-teman ya. Nah, dari sini ke sini kemudian elkonya ini jadi kembung ya, karena ya ketidakseimbangan atau mungkin voltasenya fluktuatif atau arusnya yang tidak bagus ya, istilahnya tidak bagus, jadi membuat elko ini kembung teman-teman ya. Bisa jadi elkonya juga udah umur ya teman-teman, udah jelek ya, banyak kemungkinannya. Yang pertama ya ini, yang kedua emang elkonya sendiri yang udah buruk, atau yang ketiga memang diodanya ya, dari diodanya emang udah jelek ya teman-teman, karena emang dari dioda arusnya masuk ke sini ya, dari dioda masuk ke elko sini, di filter. Apalagi ya yang jelas ini nanti kita ganti ya, tapi kita cek dulu ini teman-teman. Ini secara simpelnya ya teman-teman, menurut saya ya, menurut pengetahuan saya secara simpel itu begini teman-teman. Kita colok dulu teman-teman. Nah, ketika ketika si kapasitor keramik ini tidak sehat teman-teman, dia bisa mempengaruhi ini teman-teman, ground atau body. Misal ini ya, ada nih port USB, kemudian ada port-port yang lain ya, RCA mungkin atau HDMI. Nah, biasanya kalau ada kebocoran itu seperti ini teman-teman. Jadi awas jangan salah pegang ya. Jadi kita raba di sini teman-teman, di body ini ya, body soket RCA atau yang lain, atau mungkin port USB-nya ya. Biasanya kalau ada kebocoran arus atau voltase yang dikarenakan kapasitor keramiknya jelek, itu kita rasain
pakai ini teman-teman, pakai bagian jari yang ini ya. Ini kan kulitnya tipis semuanya. Biasanya kerasa teman-teman ya, kerasa ada apa ya, ada seperti gigitan semut ya. Aduh, kaget. Ada sengatan-sengatan kecil teman-teman ya. Kadang di PC juga ngerasain ya kadang ya. Ya itu kemungkinan ada apa namanya, gangguan di PSU-nya komputer ya mungkin ya, di PC ya. Nah ini kerasa banget teman-teman, kerasa banget ya, ada sengatan di sini nih. Kadang tuh rasanya agak gimana ya, agak panas, digigitin, kayak digigitin semut, digerigitin semut, kayak gitu teman-teman. Ini kerasa ya teman-teman ya. Mungkin kalian kalau punya STB bisa dirasain. Nah, oh ini kerasa banget nih. Oke. Jadi menurut saya cara simpelnya seperti itu teman-teman. Kalau apa namanya, kapasitor keramiknya sehat, dia nggak ada rasa apa-apa teman-teman. Karena ini kerasa ya. Nah, memakai sebelah sini teman, apa, di sudut pangkal kuku ya, kulit pangkal kuku ya. Kita sentuhin seperti ini teman-teman. Kita sentuhin seperti ini teman. Dia kerasa ya. Kerasa ada sengatan-sengatan kecil seperti itu ya. Oke, jadi ini nanti kita coba ganti kapasitor keramiknya dan juga kita ganti kapasitor ini teman-teman, kapasitor Elco ya. Coba kita cek voltasenya teman-teman. Kalau udah kayak gitu biasanya udah voltasenya udah nggak keluar dia. Kita cek ya. Oh, keluar ternyata teman-teman, tapi cuman 1,92 volt ya. Padahal Elco nya sendiri speknya itu 16 volt ya. Itu berarti output dari trafo switching ke dioda kemudian ke Elco ini biasanya 12 volt ya teman-teman. Biasanya 12 volt ya. Biasanya ya, mungkin teman-teman ada yang lebih ngerti soal STB teman-teman. Biasanya inputnya 12 ya, kalau enggak ya 5 kadang. 12 kemudian 5 kemudian 3,3 test point, kayak test point STB itu. Nah ini dari output voltase dari trafo switching saja enggak ini ya teman-teman, enggak nyampe 12 volt atau 5 volt ya. Ya cuman 2 volt aja nggak nyampe teman-teman. Nah ini nanti kita coba ganti ya, kita coba ganti Elco nya sama kapasitor keramiknya teman-teman. Ini kita kurangin dulu, kita hilangin dulu ya. Kita hilangin dulu voltasenya. Karena saya nggak mau tersengat. Ini masih ada 15 volt teman-teman. 15 volt sebenarnya udah termasuk aman ya. Ini aja lah. Kita lepas dulu teman-teman Elco nya sama si kapasitor keramiknya ya. Ini kalau nggak punya yang baru, kita cari sodetan ya, kanibalan dari power supply, biasanya banyak ini teman-teman ya. Entah itu bekas charger 5 volt, kayak bekas apa, charger HP teman-teman, charger HP atau PSU laptop ya, power supply lah, power supply switching ya. Oke teman-teman, kita lepas dulu Elco nya sama
kapasitor keramiknya ya. Coba kita ganti semua. Apakah memang benar-benar penyakitnya dari situ teman-teman? Yang jelas kita lepas dulu. Kemungkinan terdekat yang membuat supply-nya tidak ada ya, tidak stabil ya. Nah, besok mau buat ini teman-teman, holder PCB ya, biar pas holder kayak gini bisa enak aja teman-teman, enak ya kerja. Kalau alatnya komplit teman, kalau kerja alat nggak komplit ya kadang bisa kesel sendiri. Nah, kalau elko nggak usah ini, nggak usah di ini teman-teman. Nah, ini aja kita dorong ya. Atau udah kita blok. Nah seperti ini teman-teman. Nah, kadang pakai cara ekstrim seperti ini teman-teman. Oh, panas. Ini kenapa bisa susah banget nih? Elko nya bisa dilihat teman-teman, kembung ya, 16 volt 470 mikro teman-teman. Nanti kita cariin, kemudian ini kita lepas juga ya, kita lepas juga. Oke, kita lepas juga. Biasanya satu KV ya ini ya, tipenya 102, biasanya 102M. Aduh, astagfirullah, kesoblos. Nggak kelihatan ya teman-teman. Biasanya 102M 1 KV. Ya, kita cari spare partnya dulu teman-teman. Untuk elko ada teman-teman 16 volt 470. Buat kapasitor keramiknya kita ambilin dari sini aja teman-teman, dari power supply bekas Advan ya. Kita kita ambil dari sini aja. Oke, dapat. Itu dulu dapat ini dari dari bongkaran ini teman-teman, bongkaran ampli ya, dapat itu ya teman-teman. Oke, kita dapat kapasitor keramiknya dan juga ini teman-teman elko-nya ya. Wah, dan kita cek dulu untuk diodanya ya teman-teman. Kita cek dulu diodanya, barangkali rusak short. Ini ada nyambung ke kapasitor juga kalau kayak gini. Kita lepas teman-teman.
kita coba angkat pakai blower teman-teman. Kita singkirin dulu. Teman-teman, ini kita cabut ya. Kakinya malah kecabut. Kakinya kecabut teman-teman. Kita cek dulu ya. Pada nggak maunya pakai blower seperti itu teman-teman. Oh, ini nyambung sini, jadi nanti kita jumper bisa apa ini kita cek dulu diodanya teman-teman. Ini dioda nggak kelihatan ya. Sebentar teman-teman, ini dioda SS36 teman-teman ya, dioda Schottky ya ternyata. Kita bersihin kakinya. Nggak bisa, udah kita urus nanti. Kita cek saja teman-teman, kita cek ini. Oke, satunya oke, aman ya. Nggak kelihatan. Ini teman-teman, kita cek. Oke, ada nilainya, kita balik. Nggak ada nilainya ya, bagus. Oke, bagus. Kita balikin teman-teman ya, namanya pengecekan. Seperti ini. Oke, kita balikin teman-teman dan kita pasang ya. Ini fluxnya jelek ya teman-teman. Besok nyari yang agak mahal sedikit tapi yang bagus. Oke, seperti ini. Kita kasih flux lagi teman-teman. Kita tambahin pakai solder, pakai ini timah. Oke, seperti ini. Kita taruh diodanya, jangan sampai kebalik. Yang ada garisnya itu katoda ya, katodanya kita angkat ya teman-teman.
ceritanya ini. Ini kalau susah-susah pakai ini aja teman-teman, solder ya. Ya kalau alatnya enggak apa namanya, kalau alatnya nggak komplit ya kayak gini teman-teman. Oke, bagus. Wow, panas banget ini. Apa nih, terima. Oke, habis kita pasang elko-nya. Kita potong ya teman-teman kakinya. Ini kira-kira masuk. Awas jangan sampai kebalik ya, elko kebalik bisa langsung meletup teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, langsung kita solder ya. Kita masukin yang satu dulu. Timah, sedat timahnya kurang ini teman-teman, jadi agak susah ya. Astagfirullah, salah. Tuh, satu udah masuk, yang satu belum. Kakinya panjang. Yang satu kita tambahin flux dulu. Flux apa namanya? Ini teman-teman. Ini ya. Kita lepas dulu aja. Elko tuh sebenarnya udah ini teman-teman, tapi karena enggak, kita potong dulu teman-teman. Sebentar. Oke, dapat teman-teman. Kita potong dikit. Ini bisa masuk. Ini kan memang harusnya dibersihin dulu teman-teman. Ya, tapi ya namanya juga amatiran. Nggak bisa masuk. Oh, kurang kesini teman-teman. Oke.
kita masukin dulu peraturannya teman-teman. Nah ya kan, masuk keduanya, baru kita tambahin seperti ini teman-teman. Oke, kita potong dikit. Oke, elko yang baru sudah kepasang, kemudian kapasitor keramiknya teman-teman. Ini ya, ini mau madep kemana terserah, sama aja. Kita pasang, atuh geser. Kita pasang teman-teman. Memang harusnya itu nyampe, ada lubangnya teman-teman, tapi ya karena sedot timahnya kurang bagus, jadi ya seperti itu teman-teman. Susah kerjanya, jadi susah ya, pakai teknik amatiran teman-teman. Tapi ya kayaknya enggak berlubang, kurang gede, tapi nggak apa-apa. Kita coba masukin teman-teman. Paling nggak bisa masuk dulu. Nah seperti ini teman-teman, tuh kakinya udah masuk ya. Yang satu kita solder dulu. Oke, yang satu kayak nggak masuk teman-teman. Padahal juga udah masuk ini semua, tapi kakinya nggak bisa keluar gitu, nggak bisa nyembul. Oke, udah teman-teman. Oke, kita cek ya. Ini fluxnya jelek ya, masih ada sisa-sisa minyak-minyaknya, tapi ya nggak apa-apa, besok nyari yang oke. Kita cek teman-teman, karena udah ganti ya, kita cek, kita colok, di sini. Bismillah.
Oke, kita cek, kita sentuh teman-teman di sini. Aman ya, udah nggak ada lagi teman-teman ya. Oke, udah nggak ada lagi ya, rasanya nggak ada sengatan-sengatan kecil, berarti itu masih bagus teman-teman. Kita cek voltasenya teman-teman ya. Loh, malah udah nyala ternyata. Oh ya udah, benar berarti. Udah sembuh, udah nyala teman-teman. Ini udah nyala. Tombol powernya mana? Ini kali. Matiin dulu ya. Nah, kelihatan kan boot. Udah teman-teman, sembuh teman-teman ya. STB nya sudah sembuh teman-teman. Kita matiin, udah kita onin lagi, sudah boot. Dan ya alhamdulillah jadi teman-teman. Penyakitnya karena elko nya ya, elko nya udah kembung. Oke, mantap. Kita nyalain lagi. Oke, ternyata udah sembuh teman-teman, alhamdulillah. Kita matiin. Nah, sudah sembuh. Oke, STB nya sudah bisa nyala ya teman-teman. Aduh, maaf ya, berarti yang rusak ini ya teman-teman, yang elko ini, elko 16 volt 470 mikro. Dan ini kita ganti sekalian ya, karena ada kemungkinan yang membuat elko nya kembung itu ini teman-teman, kapasitor keramiknya ya, karena diodanya juga tadi masih bagus. Kita kalau dioda jelek ya nggak bisa nyala ini tadi teman-teman. Kita hilangin dulu voltase di primer elko nya biar aman ya teman-teman. Oke, kita cek voltasenya ya. Biasa berurusan dengan setrum ya, tapi kalau ke setrum juga kaget teman-teman. 3 volt. Oke, aman. Kita rakit lagi teman-teman karena sudah sembuh ya. Nah, sudah sembuh, jadi kita rakit lagi teman-teman. Rakit ya. Mana tadi? Oh ini. Kita rakit lagi teman-teman. Kita masukin sini. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya STB merek Advan mati total ya, bisa jadi karena elko nya teman-teman, karena elko nya kembung, dan juga kembungnya karena kapasitor Y nya udah bocor. Kita pasang seperti ini. Nah, kita pasang seperti ini dan kita seperti ini teman-teman, klem. Nah, udah bagus ya, udah cantik. Kita cek lagi teman-teman, kita cek lagi. Bismillah. Oke, nyala teman-teman. Channel 35, BK6, 35, 34, 32. Oke, tinggal baut ya teman-teman, kita offin.
tersebut. Tinggal kita baut 4 biji teman-teman. Ya, kalau punya STP mati, troubleshootingnya yang pertama dicek ya teman-teman, power supply-nya itu ya. Oke, udah jadi ya teman-teman, udah jadi ya STV nya. Kita colok lagi, bismillah. Oke teman-teman, oh iya lupa ya, tadi nggak dicek dulu ya voltasenya berapa ya, voltase yang di elko nya ya, lupa teman-teman. Oke, nanti coba kita bongkar ya, penasaran berapa voltasenya yang. Oke teman-teman, kita cek voltasenya ya. Kita cek voltasenya teman-teman di elko nya ya, berapa. Kita cek. Oke, 5 volt teman-teman, ternyata bukan 12 volt ya, ternyata 5 volt ya teman-teman. 5 volt stabil, mantap. Oke, jadi voltasenya 5 volt ya teman-teman, voltase yang ada di elko sekunder ini yang tadi diganti ya, yang baru diganti. Oke, kita kita akhiri ya, karena tadi penasaran belum sempat diukur ya. Mantap. Jangan lupa buat subscribe teman-teman kalau memang channelnya bermanfaat buat kalian ya. Dan ya, siapa tahu ada video menarik di kedepannya, besok-besok. Dan ini tadi kita selesai mengganti elko sama kapasitor keramiknya. Dan terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Sampai berulang kali yang ngomongnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Oke, mantap.